Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 instrumentasi kelas B jurusan Teknik Pertanian angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Lampung akan menjelaskan tentang sensor pH air. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Tirta Sastra Gemilang dengan nomor NPM 2014 07 10 50. Saya Niko Putradana dengan NPM 2054 07 10 10. Saya Mursalita Amalia NPM 2014 07 10 08. Saya Yuni Sulfiani dengan NPM 2014 67 10 55. Saya Azirul Revanza dengan NPM 2014 07 10 18. Selamat menyaksikan. Latar belakang. pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH netral air adalah 7-14. Berarti di bawah 7 disebut asam dan di atas 7 disebut basa. Jamur dan bakteri akan berkembang biak pada kondisi pH air asam. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu selarutan. Sedangkan sensor pH adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui derajat keasaman. Cara kerja pH meter adalah elektroda pH dimasukkan ke dalam sampel larutan yang kemudian elektroda akan mendeteksi sampel larutan dan mengubah sinyal dari elektroda pH menjadi sinyal listrik, dan outputannya akan dikuatkan oleh rangkaian penguat berupa tegangan analog yang akan dikonversikan oleh Arduino Uno, di mana data analog akan diubah menjadi data digital sehingga hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Selanjutnya, komponen-komponen yang digunakan pada sensor pH air yang akan dijelaskan oleh saya Azril Revanza dengan NPM 2014 07 10 18. Untuk komponen yang pertama yaitu ada Arduino Uno yang berfungsi untuk memprogram microcontroller. Yang kedua yaitu ada kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno dengan laptop. Yang ketiga yaitu ada sensor pH air yang digunakan untuk mengukur pH air, dan ini adalah modul dari sensor pH air. Selanjutnya yaitu ada RTC yang berfungsi untuk menghitung jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang selanjutnya yaitu ada MMC sebagai tempat micro SD card yang berguna untuk menyimpan data hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu ada kabel jumper, male female, dan male yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen. Selanjutnya ada papan breadboard atau papan rangkaian yang berguna untuk menyusun rangkaian elektronik. Yang selanjutnya yaitu ada A to C yang berfungsi untuk menerima dan mentransfer data untuk ditampilkan di LCD. Dan yang terakhir ada LCD yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran dan juga menampilkan jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Bagian ketiga ialah skematik rangkaian. Berikut merupakan skematik rangkaian dari sensor pH air. Sensor ini berbasis dengan Arduino Uno, di mana setiap komponennya itu saling berhubungan dan memiliki inti rangkaian yang tertuju kepada Arduino Uno. Setiap komponen memiliki jalur-jalur yang saling berkaitan sehingga diberikan breadboard sebagai papan rangkaian untuk memudahkan penyambungan antar komponen. Untuk sistem perangkaian dari skematik ini atau dari sensor ini akan dijelaskan pada bagian ke-7, yaitu sistem perangkaian alat. Setelah alat dirangkai, maka dilakukanlah kalibrasi. Kalibrasi ini bertujuan untuk membuat alat atau sensor yang kita buat itu perhitungannya menjadi sama ataupun
menjadi mendekati sensor pH meter yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengukur pH. Jadi efektivitasnya itu sama dengan sensor pada umumnya. Kalibrasi ini dimulai dengan menimbang sampel-sampel menjadi 10 sampel yang berbeda-beda dengan konsentrasi pH yang berbeda-beda pula, yaitu derajat keasamannya dan kebasaannya. Salah satu sampel dibuat netral atau ber-pH 7 untuk membuat atau menjadi acuan dari sensor dan alat kalibrator. Setelah diambil 10 sampel yang berbeda berdasarkan ke derajat pH, maka kalibrasi kemudian dilakukan. Kalibrasi ini dilakukan dengan menggunakan alat kalibrator. Jadi alat kalibrator dan sensor yang kita buat itu dicelupkan dalam satu sampel secara bersamaan dan kemudian dicatat hasil dari angka yang terbaca oleh alat. Seperti pH meter menunjukkan angka 7 dan di sensor kita menunjukkan angka 6, maka dicatat. Dalam satu sampelnya, pengulangan penyelupan ini ialah 3 kali. Penyelupan secara 3 kali ini dilakukan pada setiap sampelnya. Jadi dilakukan kurang lebih 30 kali penyelupan di dalam kalibrasi ini. Hasil yang didapatkan kemudian dicatat di dalam Excel yang kemudian dibuat grafik dan didapatkan persamaannya untuk kemudian dilakukan validasi. Setelah dilakukan kalibrasi, maka barulah validasi dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan kalibrasi menghasilkan sebuah persamaan di mana persamaan tersebut dimasukkan ke dalam sintaks sensor dan barulah validasi dapat dilakukan. Validasi ini dilakukan yaitu sama dengan kalibrasi di awal, yaitu penimbangan 10 sampel yang berbeda dan kemudian pencelupan sensor dengan ke alat kalibratornya. Bedanya pada saat validasi ini digunakan persamaan dari kalibrasi yang terdapat dalam data yang tercatat di Excel sebelumnya. Kemudian sampel yang digunakan pada saat validasi itu tidaklah boleh sama dengan sampel yang digunakan untuk kalibrasi. Cara dari uji kinerja sendiri yaitu menyiapkan 8 sampel. Kemudian masing-masing sampel dicelupkan alat sensor dan kalibratornya. Alat kalibrator dicelupkan hanyalah di awal, di tengah, dan di akhir untuk mengecek kadar pH sampel tersebut. Sedangkan alat yang kita buat dibenamkan di sampel hingga 2 jam lamanya untuk melihat kestabilan alat tersebut. Tetapi untuk keberhasilan dari uji kinerja ini diharapkan untuk MMC dapat menyimpan data yang tersimpan ke dalam kartu memori untuk melihat kestabilannya. Setelah dilakukan validasi, maka dilakukanlah uji kinerja. Uji kinerja ini dilakukan setelah validasi karena pada saat validasi didapatkan juga persamaan yang terdapat di Excel. Kemudian persamaan tersebut dimasukkan ke dalam sintaks sensor dan setelah itu dilakukanlah uji kinerja. Uji kinerja ini didasarkan yaitu untuk mengecek apakah
alat yang kita buat itu sinkron dengan alat kalibratornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perangkaian sensor pH air dari kelompok kami. Di sini ada Arduino dengan 3 pin. Yang pertama ada pin digital, power, dan analog. Langsung saja untuk yang pertama kita hubungkan pin analog A4 dengan A5. Kita hubungkan ke papan rangkaian. Dan pada pin power 5 volt kita hubungkan juga ke papan rangkaian. Dan pada pin power ground kita hubungkan juga ke papan rangkaian. Selanjutnya kita hubungkan sensor ke rangkaian. Pertama yaitu ada P0, kita hubungkan ke pin analog A0 dan ground. Pada sensor kita hubungkan ke papan rangkaian, dan ground yang kedua kita hubungkan ke ground pada pin power. Dan V plus pada sensor kita hubungkan ke papan rangkaian. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan LCD ke rangkaian. Pada LCD ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Yang pertama ada ground, yang kedua ada VCC, yang ketiga ada SDA, dan yang terakhir ada SCL. Untuk ground dan VCC kita letakkan di sini. Ini ground dan VCC di sini. Dan untuk SDA kita letakkan di sini. Dan SCL di sini. Selanjutnya kita akan menghubungkan MMC ke rangkaian. Pada MMC ada CS, SCK, MOSI, MISO, VCC, dan ground. Untuk VCC dan ground kita hubungkan ke papan rangkaian. Untuk ground dan VCC dan untuk
SCK kita hubungkan dengan pin digital 13. Dan MISO kita hubungkan dengan pin digital 12. Dan MOSI kita hubungkan dengan pin digital min 11. Dan SCK kita hubungkan dengan pin digital 4. Dan yang terakhir kita hubungkan RTC ke rangkaian. Pada RTC kita menggunakan SCL, SDA, VCC dan ground. Untuk VCC dan ground kita letakkan di sini, ground dan VCC di sini, dan untuk SCL dan SDA kita letakkan di sini. Dan selesai. Itulah proses susunan rangkaian sensor pH air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Silviani dengan NPM 2014071002. Di sini saya akan menjelaskan data hasil kalibrasi dan validasi dari kelompok kami, yaitu sensor pH air. Yang pertama yaitu dari data kalibrasi. Kami menggunakan pembanding yaitu pH meter dengan 10 sampel, dan setiap sampel kami melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu kami jumlahkan dan kami rata-ratakan, dan kami buat grafik. Yang pertama yaitu grafik eksponensial dengan sumbu X yaitu dari jumlah rata-rata pH meter, dan sumbu Y dari jumlah rata-rata sensor pH. Lalu setelah itu kami dapatkan rumus Y dari data kalibrasi tersebut. Kemudian yang di bawahnya ini adalah grafik linier dari data kalibrasi, yang sumbu X-nya adalah jumlah dari rata-rata pH meter dan sumbu Y-nya jumlah dari rata-rata sensor pH, dan kami juga cari rumusnya. Selanjutnya yaitu data validasi. Kami menggunakan pembanding pH meter dengan sampel dengan sebanyak 10 sampel, dan kami melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu kami rata-ratakan dan kami buat grafik dengan sumbu X dan sumbu Y sama seperti grafik kalibrasi, yaitu sumbu X adalah jumlah rata-rata dari pH meter dan sumbu Y jumlah dari rata-rata sensor pH. Lalu kami cari rumusnya, dan yang ini adalah grafik eksponensial dan yang di bawahnya adalah grafik linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bun Karisa Amalia, NPM 2014071008. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji kinerja kelompok kami. Pada uji kinerja yang pertama ini, kami menggunakan cairan pH normal relatif asam dengan pH yang berkisar antara 6,2 sampai 7,06. Pada uji kinerja yang pertama ini, kami menggunakan nilai rujukan 6,7 yang diperoleh dari pengukuran oleh pH meter. Pengambilan data ini dilakukan selama kurang lebih 2 jam.
2,5 jam yang dimulai dari pukul 11.23 sampai pukul 13.47 dengan hasil yang diperoleh dari sensor kami merupakan sebagai berikut. Jadi ini merupakan nilai yang ditampilkan oleh LCD kami selama 2,5 jam dengan pencatatan data setiap 2 menit sekali. Sedangkan nilai rujukan ini diperoleh dari pengukuran pH meter. Nah, kemudian setelah semua data ini diperoleh, dibuatlah grafik ini dengan sumbu X merupakan waktu saat pengambilan data dan sumbu Y merupakan nilai pH. Tanda biru di sini merupakan nilai yang diperoleh dari sensor pH, sedangkan garis merah di tengah grafik ini adalah nilai rujukan yang diperoleh dari pengukuran oleh pH meter. Pada uji kinerja yang kedua ini, kami menggunakan cairan asam dengan pH yang berkisar antara 2,96 sampai 3,3. Nah, pada uji kinerja ini kami menggunakan nilai rujukan 3,3 yang diperoleh dari hasil pengukuran oleh pH meter. Pengambilan data ini kami lakukan selama kurang lebih 2 jam yang dimulai pukul 20.07 sampai 22.11. Pengambilan data ini kami lakukan setiap 2 menit sekali. Nah, ini merupakan hasil pengambilan data kami yang ditampilkan oleh LCD. Sedangkan ini merupakan nilai rujukan kami. Nah, setelah semua data ini diperoleh, dibuat grafik dengan sumbu X merupakan waktu saat pengambilan data dan sumbu Y merupakan nilai pH. Titik biru di sini merupakan nilai yang diperoleh dari sensor kami, sedangkan garis merah ini merupakan rujukan kami yang merupakan hasil dari pengukuran pH meter. Pada uji kinerja yang ketiga ini, kami menggunakan cairan dengan pH normal relatif sedikit asam dengan pH yang berkisar antara 6,69 sampai 6,96. Pada uji kinerja yang ketiga ini, kami menggunakan nilai rujukan 6,9 yang diperoleh dari pengukuran pH meter. Pengambilan data ini kami lakukan selama kurang lebih 1 jam, dimulai pukul 23.21 sampai pukul 00.24. Pengambilan data seperti yang tadi kami lakukan setiap 2 menit sekali. Nah, ini merupakan hasil yang ditampilkan oleh LCD kami yang merupakan hasil pengukuran dari sensor. Kemudian ini merupakan nilai rujukan yang didapatkan dari pengukuran pH oleh pH meter. Setelah didapatkan data ini, maka dibuat grafik dengan sumbu X merupakan waktu pengambilan data dan sumbu Y merupakan nilai pH. Nah, titik biru di sini merupakan nilai yang diperoleh dari sensor pH kami. Sedangkan garis merah ini merupakan rujukan yang diperoleh dari pengukuran pH meter. Pada uji kinerja yang keempat ini, kami menggunakan cairan basah dengan pH yang berkisar antara 9,56 sampai 10,21.
Kali ini kami menggunakan nilai rujukan 10 yang diperoleh dari pengukuran pH meter. Pengambilan data ini kami lakukan selama kurang lebih 2 jam, yang dimulai pukul 17.09 sampai pukul 19.03. Ini merupakan hasil data yang kami peroleh setiap 2 menit selama pengamatan kurang lebih 2 jam tersebut. Ini merupakan hasil yang ditampilkan oleh LCD kami. Sedangkan ini adalah nilai rujukan yang diperoleh dari pH meter. Nah, setelah data ini diperoleh, kemudian dibuat grafik dengan sumbu X merupakan waktu saat data, sumbu Y merupakan nilai pH. Tanda biru di sini merupakan nilai yang diperoleh dari sensor pH yang ditampilkan oleh LCD kami. Sedangkan garis merah di sini merupakan nilai rujukan yang diperoleh dari pengukuran pH meter. Pada uji kinerja yang kelima ini, kami menggunakan cairan dengan pH basah dengan pH yang berkisar antara 9,32 sampai 9,93, dan kami menggunakan rujukan 9,6 yang diperoleh dari pengukuran oleh pH meter. Pengambilan data ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam 40 menit, yang dimulai pukul 11.18 sampai pukul 14.58. Kemudian ini adalah hasil yang ditampilkan oleh LCD kami yang didapat dari pengukuran sensor. Kemudian di sebelahnya ini ada nilai rujukan yang didapat dari pengukuran oleh pH meter. Ini merupakan nilai rujukan kami. Setelah didapat semua data ini, kemudian dibuat grafik yang dimana sumbu X merupakan waktu saat pengambilan data, kemudian sumbu Y-nya merupakan nilai pH. Nah, titik biru di sini merupakan hasil pH yang ditampilkan oleh LCD kami atau hasil dari pengukuran sensor. Kemudian yang garis merah ini merupakan nilai rujukan yang didapat dari pengukuran pH meter. Pada uji kinerja yang ke-6 ini, kami menggunakan cairan pH normal dengan pengukuran pH yang berkisar antara 6,96 sampai 7,3. Pada uji kinerja ini kami menggunakan nilai rujukan 7 yang diperoleh dari pengukuran pH meter. Pengambilan data ini kami lakukan selama kurang lebih 3 jam 10 menit, yang dimulai pukul 00.55 sampai 04.03. Nah, ini merupakan data yang kami peroleh dari pengukuran sensor kami yang ditampilkan oleh LCD. Kemudian ini merupakan nilai rujukan yang didapat dari pengukuran pH meter. Kemudian setelah didapat semua data ini, dibuat grafik yang dimana sumbu X-nya merupakan waktu saat pengambilan data dan sumbu Y-nya merupakan nilai pH. Titik-titik biru di sini merupakan nilai yang dihasilkan melalui pengukuran sensor kami yang ditampilkan oleh LCD, sedangkan garis merah di sini merupakan nilai rujukan yang didapatkan oleh
sensor pH yang didapatkan oleh pH meter. Pada uji kinerja yang ketujuh ini, kami menggunakan cairan dengan pH asam yang berkisar antara 2 sampai 2,52, sedangkan nilai rujukan kali ini yaitu 2,6 yang kami peroleh dari pengukuran pH meter. Pengambilan data ini kami lakukan selama kurang lebih 3 jam yang dimulai pukul 15.23 sampai 18.17. Sama seperti yang sebelumnya, kami mencatat data setiap 2 menit sekali. Ini merupakan data yang kami peroleh dari sensor yang ditampilkan oleh LCD kami. Sedangkan ini adalah nilai rujukan yang kami peroleh dari pengukuran pH meter. Nah, setelah semua data ini didapatkan, kita buat lagi grafik di mana sama seperti sebelumnya, di mana sumbu X merupakan waktu saat pengambilan data, sedangkan sumbu Y merupakan nilai pH. Titik-titik biru di sini merupakan nilai yang diperoleh dari sensor kami atau yang ditampilkan oleh LCD, sedangkan garis merah ini merupakan nilai rujukan yang didapat dari pengukuran oleh pH meter. Kemudian ini merupakan hasil uji kinerja kami yang terakhir. Di sini kami menggunakan cairan dengan pH normal relatif basah dengan pH yang berkisar antara 7,43 sampai 7,86. Pada uji kinerja yang terakhir ini kami menggunakan nilai rujukan 7,7 yang diperoleh dari pengukuran pH meter. Pengambilan data ini kami lakukan selama kurang lebih 3 jam 40 menit yang dimulai pukul 18.37 sampai pukul 21.19. Nah, ini merupakan hasil yang diperoleh dari pengukuran sensor kami. Kemudian ini adalah nilai rujukan yang didapat dari pengukuran pH meter. Nah, setelah semua data ini didapatkan, maka kita buat grafik seperti yang tadi, di mana sumbu X merupakan waktu saat pengambilan data, sedangkan sumbu Y merupakan nilai pH. Titik-titik biru di sini seperti yang tadi merupakan hasil yang didapatkan dari sensor, sedangkan garis merah di sini merupakan nilai rujukan yang didapat dari pH meter. Setelah dilakukan 8 kali uji kinerja dengan 8 sampel yang berbeda dengan nilai rujukan yang berbeda juga, setelah semuanya didapatkan data dan sudah dibuat grafik seperti ini, kemudian semua grafik yang jumlahnya ada 8 ini kita jadikan menjadi satu grafik. Nah, kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan hasil uji kinerja yang pertama. Ini merupakan hasil uji kinerja yang kedua, uji kinerja yang ketiga, uji kinerja yang keempat, uji kinerja kelima, uji kinerja keenam, uji kinerja ketujuh, dan ini merupakan uji kinerja yang terakhir atau uji kinerja yang kedelapan. Dari keseluruhan grafik ini,
dapat dilihat bahwa meskipun ada sedikit perbedaan antara nilai rujukan dan nilai yang ditampilkan oleh LCD, perbedaannya tidak terlalu jauh, bahkan hampir semuanya mendekati garis yang merupakan hasil dari pengukuran pH yang kita gunakan sebagai nilai rujukan. Yang artinya alat yang kami buat di sini kinerjanya sudah cukup baik, meskipun belum sempurna. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Jika ada kurang kata atau kesalahan, kami mohon maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.